Bismillah, hari ini kita akan bahas medsos. Medsos ladang dosa atau ladang pahala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Berbicara tentang medsos, hari-hari tentu tidak akan lepas dari yang namanya medsos. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek itu nggak lepas dari yang namanya medsos. Pertanyaannya bukan kamu punya medsos atau enggak, bukan. Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, pertanyaannya adalah medsos kita itu dapat mengalirkan pahala atau mengalirkan dosa? Ini pertanyaannya. Yang sering kita mainkan selama ini di genggaman kita, apakah itu mengalirkan dosa atau mengalirkan pahala? Ingat, ada prinsip yang paling mendasar atau dalam bahasa kerennya yang paling fundamental di dalam Islam. Apa itu? Semua dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 18. Ma yaltafiz min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun terucap melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Ini dasarnya. Kenapa muncul? Apakah medsos kita mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Ulama tafsir menjelaskan ayat tadi, qaul, ucapan, mencakup lisan dan tulisan. Termasuk di situ ada status, di situ ada komentar, ada caption, dan share. Nah, ada 4 itu ya. Status, komentar, caption, dan share. Itu mempengaruhi enggak tuh? Apakah bernilai pahala atau bernilai dosa? Kita akan bahas yang pertama. Medsos bisa jadi ladang dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Hadis ini sangat jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka berkatalah yang baik, atau kalau enggak bisa diam. Ada beberapa contoh ya, contoh dosa medsos yang sering dianggap sepele. Contoh, di situ ada ghibah, membicarakan keburukan orang, atau nyinyir di kolom komentar. Apalagi yang termasuk dosa, menge-share berita tanpa tabayun. Terus apalagi, pamer yang dapat melahirkan iri, ya, flexing yang nggak jelas ya. Terus apalagi konten maksiat yang katanya hiburan. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kita semua bahwa dosa lisan itu lebih banyak daripada dosa anggota tubuh lain. Dan hari ini lisan punya akun di medsos. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, medsos bisa jadi ladang pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, medsos yang dapat menghasilkan pahala itu medsos yang bagaimana? Yang pertama, menge-share ilmu yang benar, yang penuh manfaat. Terus apalagi? Bisa menenangkan orang yang sedang jatuh. Terus apalagi? Mengingatkan kebaikan dengan adab-adab yang
sesuai. Terus apalagi? Kontennya jujur, kontennya mendidik, kontennya menyejukkan. Ibnu Taimiyah pernah berkata, kebaikan yang tersebar luas, pahalanya terus mengalir, walaupun pelakunya sudah tiada. Inilah medsos yang dapat mengalirkan pahala. Nah, kemudian apa yang menjadi kunci agar kita selamat di medsos, agar kita tidak terjebak dalam medsos dan berlumuran dosa? Apa itu? Sebelum kita posting di medsos, ingat 3 hal ini. 3 hal inilah yang menjadi standar. Kalau ini tidak terpenuhi, jangan di-share, jangan dilakukan. Apa itu? Kalau itu berita ini benar apa enggak gitu. Bukan berita yang hoax, berita yang menipu. Terus kita juga pikir ini baik apa enggak, ini ada yang tersakiti atau tidak. Yang ketiga nih yang paling penting, ini penting apa enggak, perlu apa enggak, ada enggak manfaatnya. Kalau ini ada salah satu saja tidak terpenuhi, ini jempol kita nih, tahan. Jangan ngetik, jangan nge-share, jangan komen, dah tahan. Kalau memang dari 3 ini ada yang tidak terpenuhi. Agar apa? Agar kita selamat. Agar apa? Agar kita dapat pahala. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana hukumnya medsos? Hukumnya medsos itu mubah. Hukumnya medsos mubah. Nah, akan menjadi haram kalau sampai melalaikan, menjadi fitnah, menjadi pertengkaran. Menjadi berpahala apabila itu berisi kebaikan, berisi ilmu, menyejukkan, memotivasi kebaikan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada kita. Kita bermedsos buat apa? Apa buat akhirat atau buat dunia? Kalau hanya buat dunia, rugi. Nauzubillah. Ya, kenapa? Ya udah, dapatnya segitu doang. Tapi mari kita sama-sama jadikan medsos ini sesuatu yang bisa mengalirkan pahala, walaupun kita sudah tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.